agak ngeri ya. Kita akan menghantarkan dua tim ya? yang harus pulang. Tapi pastinya mereka akan all out karena ada waktu juga kemarin ya setelah fase group stage. Mungkin masih ada sedikit adaptasi yang harus dihadapkan. Dan sekarang harusnya mereka udah lebih siap lagi. Dari S11, Benedetta untuk first pick-nya. Oke, Benedetta itu pilihan yang cukup unik ya. Walaupun kita tahu bagaimana kiprah Benedetta pula untuk sekarang. Tapi ini adalah salah satu hal yang cukup menarik yang bisa mereka lakukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari statistik, 66% itu ya, ini jauh lebih agresif dari RSG loh. Mereka itu kayak pace-nya itu kayak cukup lambat di awal, santuy dulu, hold dulu, nahan dulu. Tapi ini kan ada Benedetta. Ini kan agak cukup mendompleng mereka untuk bisa menaikkan CC-nya lagi nih. Ya, jadi bisa agak sedikit ngegas gitu ya dari awal. Tapi ini dia Diablo yang menyelesaikan di juara kedua FPLSG season 1 dan 2. Dan akhirnya dari season 3 dan 4 menang back to back dan mendapatkan final MVP. Diablo final MVP di MPLSG season 4. Diablo. Keren banget. Parah. Oke, tapi Papulu MVP di hati siapa? Udah hati siapa nih ya? Tapi ada MVP yang baru datang nih nampaknya. Luar biasa sekali ya. Tadi nih host sekaligus analis kita ya. Iya, ngerangkap ya. Bapak Lim Kocul hari ini udah tarik napas, Pak? Sebentar. Udah tenang, rileks, santai? Saya salah tangga. Kenapa? Jadi muternya jauh. Pakai map makanya Pak. Makanya kemana-mana pakai Grab Pak. Dianterin sampai titik loh. Iya. Masuk. Masuk terus. Oke terus masuk terus pokoknya ya. Yes. Oke untuk sekarang ada Grok dan juga Yif. Coba lihat Grok lagi. Bermain keras lagi. Karena statistik yang udah terlihat mereka ini cukup lambat banget loh dari S11 ini. Iya dan sekarang mereka bakal coba bermain agresif. Tapi dijawab juga dengan adanya pergerakan dari Lilia. Benar. Ini Grok kakinya bakal dipegangin terus menerus sih. Wow, dan luar biasa dari pemilihannya ini udah ada 3 hero tabrak gaming ini ya. Wow, sudah sampai mana nih fase kedua? Sampai fase kedua dari Ben Empik dan sebenarnya kalau dilihat dari 3 pick awalnya, Chow, Martis dan juga Lilia. Tapi lawannya Benedetta, Grok sama Yif, fleksibel banget sih role-nya. Groknya masih bisa dilempar ke arah XP, Benedetta ditukar. Dan kemarin ada Grok Jungle Pak. Iya. Benar, tapi dan berkaca juga sih sebenarnya dari S11 Gaming ini seorang Papadok XP laner dari S11 memang suka banget pakai hero-hero sustain. Tank-tank yang berada di XP. Contohnya Fredrin, Glue, Grok. Dan ini ada chance besar juga Groknya bakal untuk Papadok. Ini coba lihat Leslie dihilangkan lagi, diperkecil lagi pemilihan hero dari sisi marksman. Hanya ada Beatrix yang kemungkinan besar akan bisa digunakan. Kenapa? Karena Beatrix lah salah satu hero yang mungkin belakangan ini juga tingkat popularitasnya cukup naik gitu loh. Beatrix kah yang nantinya akan menjadi jawaban? Tapi kita akan melihat terlebih dahulu Banning Phase yang kedua. Belum terlihat adanya gold laner juga. Ini akankah makin dikerucutin lagi? Karena sama-sama masih belum ada marksman nih. Atau mungkin kalau dari sisi marksman-nya yang akan dipersempit akan bermunculan magic yang akan berada di gold lane. Lunox atau Harit contohnya. Bisa jadi. Ya nih marksman-nya sekarang dipersempit lagi. Dan Cloudnya ini respect sih. Respect Ben karena dari BBKX Cloudnya sih wah itu bukan main-main Cloudnya. Dan ada Leslie juga ya yang di ban sama RSGSG. Ini membuktikan kalau mereka juga cukup respect karena memang di group stage dari teman-teman S11 itu pernah pakai Leslie. Dan sebenarnya impact dari Leslie-nya di waktu itu lumayan. Cuman memang menurut gue memang nggak sampai harus di respect. Tapi ya ini demi memperkecil. Sama-sama rugi, tapi keuntungan tetap ada di teman-teman RSJ Singapura. Kenapa? Karena mereka dapat pick duluan nanti di pick keempatnya. Selain ini mereka yang akan melakukan first pick, setidaknya masih ada lah beberapa hero yang bisa mereka tuju. Namun untuk sekarang akan mana lagi nih? Ke Iritel ini diperkecil. Ya, mungkin nanti akan muncul. Kalau mau adu aja udah sekalian. Beatrix hilangin aja di sini. Beatrix, Clean, Brody mungkin yang bisa jadi opsi. Sisanya ya udah. Udah tuh Mia juga kan nggak nutup kemungkinan akan muncul. Mungkin kalau memang mau dikecilin Beatrix sih. Beatrix iya, ya. Beatrix sekalian. Beatrix sekalian diadu aja udah. Jadi setelahnya nanti kemungkinan entah yang keluarnya Clean, Brody lah, Iritel lah, masih ada Melissa lah. Oh iya ya. Kalau mau ngambil Magic masih ada Harit.
Harit atau Lunox juga masih Iya, oke Magic sih. masih ada. Hanabi kita tunggu. Oh iya. Hanabi ya, cuman Hanabi Iya. agak lama sih Pak. Agak menit 35 lah. baru 35 ada, udah iya. kelar sih Pak. Pengalaman ya. Waduh, Pengalaman. betul. Dan ya sebenarnya kalau seandainya dia mempersempit pool hero-nya gold lane lagi nih dari S11 nggak masalah juga. Karena ya dia bisa nge-counter nantinya apapun yang diambil sama RSGSG, dia bisa ambil lawannya. Lapu-lapu ternyata XP lane yang dipersempit, mengingat belum ada XP lane karena kemungkinan terbesar dari Chow itu akan digunakan ke arah roamer. Ini based on history match-nya mereka juga. Dan kalau kita membahas soal XP lane, apa yang kira-kira enak untuk melawan Yves dan match up sama Benedetta? Yuzong. Sebenarnya Yuzong, yes. Yuzong salah satu yang lumayan enak. Kenapa? Karena dia langsung bisa masuk ke front to back dan di landing dia nggak terlalu lemah juga. Yap. Yuzong mungkin bisa jadi opsi. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu pastinya hero keempat yang langsung diamankan oleh teman-teman dari RSGSG. Yaitu adalah Beatrix-nya yang langsung diamanin. Ya ini sekaligus ngabisin hero mereka juga sih. Kalau udah Beatrix kayak gini, Riptel dan Leslie yang pernah dimunculkan dari teman-teman S11 di babak group stage udah nggak ada. Karena udah di-ban juga nih sama teman-teman dari RSG. Yang terbuka sebenarnya Marksman masih ada kayak Brody kalau memang dia mau menangin landingnya. Ada Clean juga. Ada Melissa yang punya defensif ketika dia tabrak sama Chow tapi nggak bisa untuk nahan Martis karena Martis imun. Jadi masih banyak sebenarnya pilihan kalau memang mau cancel Chow. Yang paling gampang ada Brody sih. Brody yang bisa lah paling nggak ketika Chow-nya masuk dia punya defensive skill yang bisa nyelamatin dia. Atau mau combo slow. Harit. Combo slow. Iya, ada Rift Equation, ada Harit juga. Masih terbuka opsinya, tapi kita lihat juga dari historical belum ada Magic untuk gold. Oh, double marksman, Granger, Jungler, dan Brody untuk berada di Benar-benar gold mau lane. main cepat ini ya. Wah tapi ini jujur Mereka ya, naikin CC-nya cukup jauh loh ini dari S11. iya cuman dengan 2 marksman ya jujur dengan XP lane-nya belum di-pick. Sekarang tuh potensi XP lane-nya banyak banget. Yuzong bisa dipakai untuk langsung main front to back. Atau kalau memang dia mau pakai XP lane yang keras misalkan untuk nahan, mungkin Fredrin yang dilempar ke XP lane juga bisa jadi front lane tambahan. Jadi Chow-nya ini bisa fokus untuk melakukan inisiasi nantinya. Oke, dan ini dia Yuzong yang untuk bisa Langsung ya. mengacak backline. Langsung. Ini Langsung. 3 hero loh yang dikejar sama Yuzong nantinya. Sebenarnya ya, jadi agak bingung juga sih Yuzongnya. Dia mau fokus ke arah mana? Benar. Ke Eve kah? Ke Granger kah? Ke Brody kah? Apalagi kalau mereka di posisi yang nggak terlalu jauh lah. Mereka bisa nge-damage balik ke arah Yuzongnya bareng-bareng. Cuma gue penasaran ya nih sekarang nih ya. Ini siapa yang akan berada di area XP? Untuk Bennett, oh, Bennett. untuk si S11. Untuk S11. Kayaknya Bennett sih. Harusnya Bennett sih. Bennett. Nah. Karena Groknya di sistem jadi Grok roamer dan dia bisa join bareng sama Yves di Oke. mid lane, clear bareng jalan rotasi bersama. Yap, dan bisa dimanfaatkan ya harusnya ya. Grok bersama dengan Granger harusnya cukup kuat untuk di awal bisa ngegempur gitu loh. Ya. Dengan adanya rondo yang dia milikin, ya kan dengan adanya Rhapsody yang dia punya. Itu juga pastinya akan sangat-sangat bisa membantu di awal game ataupun di awal-awal di mana mereka dengan data statistik yang ada cukup lambat permainannya. Oke deh, kalau begitu ini dia game pertama di match yang pertama lower bracket. Penentuan di antara kedua tim ini siapa yang akan pulang pertama kali di M4 World Championship. Yes, dan ini bisa menjadi dua opsi atau mungkin dua kemungkinan di saat ada di fase lower bracket. Mereka main dalam tekanan, under pressure, atau justru mereka bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaiknya yang mungkin kita belum bisa lihat di group stage. Yap, ini belum 30 detik loh tadi ya. Lolsi udah sampai bawah aja loh. Belum 30 detik. Sudah sampai bawah, udah langsung ingin mengganggu. Tapi coba lihat Martisnya, mulai masuk ke dalam area yang dimiliki oleh S11 tanpa adanya penjagaan sama sekali. Karena semuanya berfokus di ada sebelah kanan loh. Karena emang agak lebih lama sih. Granger, aku baru semalam main Granger Jungler dan agak lama untuk farming ya. Untuk ngebunuh dari monster-monster jungle. Jadi ya ini dia. Sayang sekali dan dia kehilangan satu sumber XP di early ini untuk bisa ngedompleng lagi dari sisi leveling yang dia punya. Bahkan Lolsi, ada Erwin di bagian tengah dengan gangguan yang diberikan oleh 505. Cukup menyakitkan dan harus pergi dari area tersebut. Yes, tapi lihat di arah atas, one v one situation antara Papadok dan juga Diablo. Walaupun Chan di arah tengah udah mulai tercicil juga dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ada sedikit pokingan damage balasan. Lihat, 505 sudah ready dengan clear wave minion yang begitu cepat. Pastinya dari segi leveling masih bisa diunggulkan oleh 505. Ini early-nya boleh-boleh ya Lim ya. Informasi yang bisa didapetin emang dia langsung dihantarkan dan tanpa ada penjagaan sama sekali loh.
Jotun kayaknya nggak dapetin purple deh tadi. Enggak. Gak dapat, Iya, dan Jotunnya gak dapat karena diamankan oleh Martis. Karena kalau udah kalah level kayak gitu, harusnya ya turtle pertamanya dilepas sih. Kalau mereka mau maksa fight juga, agak bahaya ya. Nanti kemungkinan dapat masih ada, karena memang namanya retribution itu balik lagi pure dari mekanik si junglernya. Tapi kalau dilihat dari datanya, dari level yang kalah, dari hero juga yang XP-nya lebih kuat ke arah RSG, kayaknya nggak bagus untuk di fight. Oke, tapi ini dia Turtle yang pertama udah mulai di set up satu sama lain. Cicilan demi cicilan juga udah mulai terjadi. Black Jagger Form udah menentukan langsung final blow. Coba untuk ngacak di belakang, tapi dari satu buah Riven Manipulation memberikan damage yang besar sehingga Jotun pun berhasil untuk di take down. First blood by Infinix tercipta untuk arah GSG dan Lord pun dari Turtle-nya tidak akan bisa di take over karena tidak ada retribution. Oke, dan Lolsi berhasil mendapatkan satu orang lagi. Way of Dragon-nya menghantarkan Papadok untuk menjauh dari rekan-rekannya. Mungkin tadi SP-nya juga ya nggak terlalu banyak lagi, tapi Yuzongnya akan ada di bagian atas. Diablo, satu Dragon Tail, satu Furious Dive sudah dihantarkan dan masuk ke dalam tubuh dari Benedetta. Jadi ada keunggulan ya. Iya, dan kalau kita lihat dari itemnya nih, after turtle pertama. Setelah turtle pertama ternyata Beatrix masih memilih untuk gak usah pakai sepatu. Dia pakai Steel Leg Plate untuk adu match up dari gold lane-nya. Dan menurutku memang untuk Beatrix sekarang selama memang dia nggak rotasi nggak apa-apa. Dia nggak usah bikin sepatu pun. Yang penting damage dan defense-nya itu cukup untuk nahan di match up gold lane-nya. Seenggaknya menangin match up-nya dulu ya, nahan dulu. Ngepok dari arah jauh juga. Apalagi lawannya adalah Brody yang punya range cukup jauh ya. Yep. Dan di arah atas juga Papadok dengan Benedettanya agak sedikit terhambat. Yang dimana biasanya Benedetta langsung ke-cut, main cutting minion, terus rotasi cepet. Tapi agak tertahan nih di lane-nya. Iya, Groknya juga nggak bisa terlalu bergerak banyak ya. Kenapa? Karena 505 benar-benar meng-cancel semuanya. Dia benar-benar bisa menjaga di area meja. Hilang sudah untuk kali ini Papadok, tapi dibalaskan oleh Jotun di area XP dan dia pun bisa harusnya melakukan plating di area tersebut, tapi tidak ingin, dia pergi lagi ke area yang berbeda. Iya, karena belum ada wave minion sih yang menghantarkan. Wow, itu dia Renner yang dipegang oleh Baby Cakes membuat dari Erwin harus mundur terlebih dahulu. Pertemuan antara Lolsi yang mencoba untuk langsung saja mencicil. Ada Cyclone Eye menyelamatkan dirinya, tapi kita intip dari emblemnya nih Lim Koco. Ini sebenarnya emblem jungle dari Martisnya unggul jauh sih. Bray bisa pakai cooldown retribution dengan sangat cepat. Wah, ini di bawah coba lihat tuh. Ada 1, 2, 3 hero udah mulai berkumpul dari RSGSG ya. Sementara yang dimiliki oleh S11 juga udah melakukan satu rotasi yang sama. 2 hero-nya bergerak ke bagian bawah. Sambil mencoba untuk mengcover langsung pergerakan dari Brody. Namun mereka semua kembali berpencar karena melihat di mana pergerakan lawan tadi udah bergerak pula ke area mid. Tapi Turtle-nya udah mulai nongol lagi. Cukup riskan untuk bisa melakukan fight tadi di area tersebut. Hanya saja untuk kali ini Jotun dengan level 7-nya udah bisa mendekati Bray. Bagusnya seperti itu. Ya. Jotunnya masih bisa menyamakan dari sisi leveling. Betul, dan bahkan udah mulai mempersempit dari gap ketertinggalan ya. Tadi hampir 1000 dan sekarang udah makin sempit lagi, hanya ada 400 network aja yang terselisihkan. Setup sudah dilakukan menuju ke arah Turtle yang kedua dan bahkan kali ini bakal terjadi ada konten. Yap. Ini dia Turtle led by UBS Gold berhasil ternyata diamankan oleh Yip dan juga Bray. Martis dihancurkan menyusul Joe. Menghilang pula walaupun ada tadi satu absen dihasilkan dari Senpo. Hanya saja tidak bisa menahan damage yang dikeluarkan dan mereka pun bisa saja mendapatkan lagi satu outer turret yang ada di bagian bawah. Bahkan kali ini Chan yang mendekati langsung pergerakan ke arah Beatrix. Akankah Beatrixnya langsung digas, tapi ternyata cukup terlambat dari real world manipulation. Yes, gak nyampe dan akhirnya Baby Cakes masih bisa selamat walaupun hanya ditukarkan dengan adanya outer turret di arah bottom lane. Dengan keuntungan yang begitu besar, adanya satu outer turret yang hancur, Turtle yang bisa di-secure membuat dari As11 Gaming sekarang unggul nih atas RSGSG. Bener banget, goldnya juga nge-boosting banget ya. Perbedaannya hampir di angka 2000, tapi untuk menit segini perbedaan 2000 pun sebenarnya masih bisa untuk dikejar. Dan Hunter Strike menjadi item pertama dari Jotun untuk nge-boosting dari movement speed pastinya, dan ada tambahan untuk penetrasi itu yang memang dibutuhkan banget untuk Ranger jungle di patch sekarang. Yap, barusan Bray-nya juga dipaksa untuk langsung mengeluarkan lagi ke arah retribution, namun di bagian bawah Papadok sendirian masih bisa menahan lagi karena wave minion di atas. Kai juga udah bisa mengantarkan ke arah satu gerobak, satu katapult yang bisa membantu dirinya untuk bisa menghancurkan ke arah outer turret dari RSG. Kai, selain dapetin outer turret kedua, Kai juga hanya mendapatkan 2 kematian aja selama M-Series. Wow. Jadi terdikit ya.
ini hanya 2 mati, berarti Dan dia adalah god laner ya? Dan lincah banget, makanya ini kemarin-kemarin pas di interview disebut Angkarakai gitu. Oi sedap. Digocek semuanya. Angkarakai. Tadi catch Kai if you can ya. Iya. Tangkap Kai kalau kamu bisa. Baik. Tapi Chan, Jotun, dan juga Erwin di bagian tengah. Rhapsody dikeluarkan kembali. Kita lihat aja akankah mereka berhasil untuk bisa menghancurkan langsung ke arah outer turret. Tapi 505 masih menahan sedikit lagi SP-nya. Dia masih punya Black Sus. Belum mau mengeluarkan. Enaknya bisa clear cepet sih. Itu bisa kecicil dari segi outer turret ya kalau misalkan emang nggak di-clear cepet-cepet. Tapi ini dia turtle yang ketiga, setup sudah dilakukan oleh teman-teman dari S11 Gaming. Lolsi sudah hadir untuk menjadi frontliner dari itu satu buah flicker beserta dengan adanya satu jet gundo. Tapi Bray mendapatkan turtle slain by UBS Gold. Dan bahkan 2 player dari S11 Gaming berhasil dihilangkan ditukar dari nyawa seorang Lolsi. Bagus banget tadi apapun yang udah dilakukan oleh Raji karena mereka bergantian untuk bisa masuk dan juga mengganggu bagaimana satu formasi yang dimiliki oleh S11. Kenapa? Karena tadi lihat aja pertamanya Chow. Di situ aja udah berkeluar beberapa source skill. Lalu dilanjutkan lagi dengan adanya Yuzong. Satu sisi lagi masuk. Hingga membuat posisi mereka yang udah semakin terpencar, semakin terpisah. Digas balik nih Lim. Sebenarnya memang Chow-nya dipakai buat bait sih tadi. Jadi semuanya ke distract banget. Wild charge-nya itu keluar buat defensif. Untuk cover. Itu yang bahaya. Oke, 505. Masih ada Black Sus. Bisakah dia pergi sepertinya tidak akan selamat. Hampir saja Rena Rapati masuk ke dalam tubuh dari Chan. Tapi untungnya hanya merempet. Tapi Kai kali ini pun tidak bisa lagi bertahan. Yes, di virus Passion itu ujung pelurunya ya. Ujungnya banget. Ujungnya banget. Dan berhasil untuk menumbangkan Kai. Berarti ini adalah kematian ketiga ya. Dari pagelaran M-Series untuk Kai saat ini. Tapi kita udah intip di menit yang ke-8. Item yang sudah dibentuk. Lagi-lagi sekarang dari Baby Cats udah jadiin sepatu nih. Ada Swift Boots. Iya, dan classic Boots sebenarnya dari Beatrix naik itemnya ke arah malah Victor. Nah ini yang menarik adalah next itemnya lagi nih. Ada tipe yang dia bikin Wind of Nature kalau memang dibutuhkan. Tapi kayaknya di kasus ini dia nggak terlalu butuh sih. Nggak bisa ada yang masuk ke belakang juga. Jadi mungkin Hunter Strike bisa jadi pilihan untuk item selanjutnya. Langsung digas aja Hunternya ya. Menambahkan juga nantinya untuk movement ability yang dia milikin. Tapi Erwin akankah berhasil selamat setelah dia masuk ke dalam rumputan tapi ternyata masih bisa kabur. Dan sekarang lihat tadi S11 yang dapetin keuntungan besar. Tadi udah 2000 network paut. Sekarang udah makin sempit lagi dan kesengitan terjadi di game yang pertama. Melihat ada Lord Camp by UBS Gold yang sudah muncul. Ini setup sudah akan dilakukan dari kedua roamernya. Karena lihat Lolsi dan Erwin udah saling mencari informasi satu sama lain. Oke. Chan di tengah, satu-satu lagi Wave Dragon berserta dengan Flicker dan ditembak dengan Nibirus. Menghilang sudah, bahkan untuk kali ini Erwin tidak akan kuat lagi. Tapi untungnya di bagian belakang Diablo masih bisa menghantarkan satu Furious Dam, satu Dragon Tail, di mana Black Dragon Formnya juga masih dalam masa standby. Dan itu mengakibatkan satu damage yang begitu mengerikan, tapi Diablo-nya malah terkurung dengan base kalkulasi di mana di situ ada tembok yang tidak bisa dia lewatin. 2 tukar 3. Tapi masih ada kedua jungler dengan Retribution dari Jotun yang sesaat lagi juga bakal ready. Udah mau coba untuk langsung saja nge-poke ke arah Lord yang pertama. Walaupun lihat di sana dengan adanya Torn Apart Memory, masih bisa dihindari dengan cukup baik. Black Shoes yang dikeluarkan oleh 505. Tidak ada kematian, tapi Lordnya tidak akan bisa lagi untuk dikontes. Dan Lord slain by UBS Gold untuk S11 Gaming. Yap. Tapi dari sisi objektif di sini ya S11 boleh-boleh banget loh. Mereka benar-benar bisa menguasai dan juga menjaga tiap laning yang mereka milikin. Hanya saja dari sisi objektif jungle itu yang mereka selalu kehilangan tadi Pak. Ya yang benar sebenarnya kayak gitu ya. Dia nabrakin pancing Chow-nya itu untuk ngincer ke arah Yif. Kenapa? Karena sebenarnya source damage utama bukan dari Yif. Yif-nya ini hanya support untuk durability seperti ngasih slow, dia ngasih crowd control yang besar. Dan memang damage utama dari S11 itu ada di arah Jotun dan juga Kai. Itulah yang memang diinginkan, membuat Chow ke-trigger ke arah Yif. Brody bebas, Granger bebas, dan ya gamenya akhirnya sekarang dipegang sama S11. Yap, mereka sudah berhasil melewati early game yang memang cukup berat pula untuk mereka. Kalian kalau memang lapar berat, sikat ul. Lapar berat tapi yang pasti bayarnya gak berat karena ada diskon 90% dari Grab. Langsung order sekarang juga scan QR code, tapi ada satu tendangan terhadap seorang Erwin di sana dan Wave Dragon dari Lolsi. Tapi lihat dibalikin lagi dengan one shot dan bahkan di sana kita melihat ada 2 player dari arah PSG yang berhasil dihilangkan. Peperangan gak bersih tapi karena Jotunnya pun tertumbangkan, double kill diamankan oleh seorang
Baby Cakes masih ingin lebih. Papadok masuk ke dalam satu inner turret, base turret yang masih berdiri. Tapi Lordnya yang sekarang bakal menjadi fokus terlebih dahulu untuk RSGSG. Yap, tapi barusan Baby Cake layaknya satu makhluk yang memang transparan loh. Gak ada yang sadar dia di situ. Atau memang semuanya terfokus untuk bisa menghancurkan pemain dari RSG, Lim. Ya, dan sebenarnya inisiasi yang buru-buru banget tadi ya. Karena Papadoknya masih melakukan clear di laning lainnya. Mereka terpaksa untuk masuk dan posisinya menguntungkan untuk RSGSG karena itu ada di daerah base-nya mereka. Sementara kalau untuk item ternyata dari Lilia dan juga Yes, sebenarnya itemnya mirip banget nih. Hanya kalah di gold doang dan beda di boots-nya aja. Dan keduanya ini memang bermain durability sehingga damage utamanya, source damage utamanya sama-sama dari marksman dari kedua tim. Jadi memang ini ya, Magic yang benar-benar memberikan follow up dan Papadok. 1 versus 3 bukan hal yang baik. Wolsey memilih untuk menendang saja Papadok untuk mundur ke arah belakang. Ini informasi yang sangat-sangat baik yang bisa diterima oleh pemain dari SC11. Tapi Erwin, what are you doing, bro? Terlalu maju sendirian, terlalu buru-buru. Bahkan kali ini Chan juga udah mengeluarkan lagi kalah revolver legend yang dia milikin. Satu dead sonata di peluru terakhirnya dihantarkan, tapi itu hanya mengenai Wolsey di mana dirinya pun udah tebal. Yes, masih bisa bertahan. Tapi lihat, dari RSG tersisa 3 base turret aja. Dan defense seperti apa yang bisa mereka lakukan, karena hanya ada satu high ground defender yang bisa dibilang dari Baby Cakes-nya. Dengan adanya 4 hero tabrak gaming atau hero-hero yang memiliki jarak dekat, ini kalau untuk defense susah nggak sih, Lim? Dan yang lebih susahnya lagi sekarang nggak ada flicker untuk Baby Cakes. Jadi otomatis real world manipulation aja selama nggak ada gangguan itu bisa nge-solo kill. Erwin sangat tebal dari fisikal ya, dia bisa menahan ya, tapi tidak untuk magical. Karena kali ini Erwin yang masih berhasil tadi mengeluarkan power grenade ditembakin dengan diri, tapi untuk cowoknya Losi berhasil langsung dihancurkan. Rainer Rapati akan kena ke arah siapa? Tidak ada satu target pun yang berhasil dia tembak. Oke, ini dia Lord yang kedua setup sudah dilakukan. Void Crystal memukul mundur pergerakan Bray karena di sana ada 4 member dari S11 Gaming. Tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan, Lord kedua pun dan Lord Slain by UBS Gold jatuh kepada S11 Gaming. Ya, dan kalau mungkin dihitung dari high ground defense-nya ya, dari defense-nya RSGSG, dia punya Lilia dari 5.0 dari 505 dan sebenarnya kalau memang Lord-nya ke arah yang top lane udah dikit banget dan itu harus direlakan aja. Mereka harus fokus ke laning lainnya. Jadi jangan sampai ke bait dengan Lord yang ada di arah top lane semuanya ke sana, malah 3 base turret yang hancur. Jangan sampai ketiganya hancur. Paling nggak harus ada satu sisa, entah itu di mid ataupun di bottom lane-nya. Wow, ini macro play ya. Udah ditutup lagi, Lordnya ditahan, early lane push dilakukan. Dan kita bisa intip juga dari damage dealt. Memang Chan dan juga 505 dari kedua mid laner kita aktif ya Bun. Karena saling ngepok gitu kan, kayak magic utility ya. Dengan item yang sudah dibuat juga. Ini terlihat ya, Bray-nya aja dikit banget loh point damage-nya. Jadi kebanyakan 2 terbawah loh. Dia kebanyakan nahan damage sih tadi. Itu makanya, malah kebanyakan nahan damage. Sementara damage-nya sendiri gak terlalu oke. Tapi Bray kali ini ada di bagian atas, ada di base turret-nya, ditembakin oleh Jotun. Serap Jotun gak kena satu peluru pun. Tapi Losi langsung saja terkena efek stun. Ton 4 memori dikeluarkan, Bray-nya masih berhasil kabur. Untungnya dia masih berhasil masuk ke dalam satu base di mana dia bisa ngerijan lagi HP yang dia milikin. Tapi di bagian tengah, satu base turret-nya juga akan langsung dihancurkan. SC11 ada wild yang dikeluarkan pula oleh Erwin, namun untuknya kali ini tidak ada pola damage karya tersebut, makan. RSG pun mulai membalikkan keadaan dan kayaknya pun berhasil dihancurkan, tapi Hipnya membalaskan keadaan di mana Lilia juga langsung diambil. Tapi Erwin gak kuat lagi, Chan yang berusaha untuk kabur tersebut. Di bagian belakang Baby Cake memberikan tembakan dari Papadok. Itu dia satu gebrakan baru yang sangat-sangat luar biasa presented by Infinix. Wow, defensif yang begitu baik dari Resurgence Singapore. Begitu luar biasa walaupun harus merelakan 3 base turretnya hancur. Dan sekarang minion yang terbilang sudah besar juga ini akan menjadi PR besar untuk bisa di-clear pastinya. Tapi kita bisa lihat dari item di menit ke-15 nih, Lim. Sebenarnya memang udah beradaptasi ya dari RSGSG. Dia tahu nih nggak usah ngincer Yif lagi. Karena ketika mereka ngincer Yif tadi itu malah jadi bencana untuk mereka sendiri. Dan oke, dari segi item Holy Crystal ternyata item yang dilanjutkan untuk 505. Dan ini memang source magic damage yang diperlukan. Dia adalah satu-satunya magic damage dari teman-teman RSGSG. Itu membuat dia harus sakit. Jadi dia nggak boleh cuma main durability. Walaupun akhirnya Ice Queen dan Glowing One juga menjadi item utamanya dia. Ini satu
hal yang luar biasanya dari RSG adalah dimana mereka tertekan banget, tapi sekarang kita fokus lagi dalam pertempurannya. Alexa Fenomenal dikeluarin, tapi Kais siap mengeluarkan ton depan memorinya, dan ada beberapa korban yang jatuh langsung di area tersebut, dan Lolsi tidak kuat lagi, mereka harus menjauh. Papado kali ini masih melakukan sebuah pertarungan, dan di mana untuk kali ini Diablo tidak bisa lagi mempertahankan satu immortality yang dia miliki, bahkan langsung hancur. S11 akan menguasai pertandingan di game yang pertama, tapi 505 masih berjuang untuk keselamatan yang miliki. Dan Mediac presented by Phoenix looking for savage kah? Karena untuk kali ini masih terbuka kesempatan. Erwin mulai tas. Jotun di bagian belakang memberikan damage ya, dan Real World Manipulation Plus itu akan menutup game yang pertama. Wow, Maniac di match pembukaan game pertama hadir dari Chan S11 Gaming.